Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiansa, MPM 13 2019 100797. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendugaan interval. Nah, di sini perubahan pendugaan interval mempunyai format atau bentuk semacam ini. Terus, jadi yang pertama ada statistik sampel ini. Yang kedua ada simbol negatif atau pengulangan atau selisih. Terus yang ketiga adalah simpangan atau ibarat simpangan. Ini yang terdiri dari nilai standar deviasi, terus kemudian nilai Z, pada tabel tidak membahas untuk sampel untuk besarnya. Yang tengah adalah parameter yang digugah yaitu dalam rata-rata populasi. Oke, saya lanjut. Yang tengah adalah parameter yang digugah yaitu dalam hal rata-rata populasi. Pada bagian kanan itu sama aja dengan bagian kirinya. Cuman bedanya ada di ini, nilai positif sama negatif. Nah, sampel itu diketahui dari soal nilai Z nanti diperoleh dari tabel pada pembacaan nilai kurva normal. Jadi ini diketahui. Nah, ini nilai Z ini dari tabel luas kurva. Nah, sebelumnya kita membaca tabel dari Z, kemudian selanjutnya kita next. Pada pembacaan nilai kurva sebelumnya, kita memulai membaca tabel dari Z. Ini tabel Z. Terus kemudian kita hanya 1,9, maka berapakah ini, dan hasilnya 0,4750. Jadi luar kurvanya jadi Z adalah 1,19 dari luas kurva normalnya adalah 0,750. Nah, sekarang kita balik. Maksudnya dibalik, bagaimana kondisi interval keyakinan ini. Interval keyakinan 95% atau secara default, atau dengan kata lain ada standar error. Ini sebesar 5%. Maka nilai 5% tadi ada di sebelah 2,5% ini ada di sebelah kiri ini,
dan juga 2,5% ini ada di sebelah kanan. Maka interval keyakinan 95 tadi itu ada di tengah-tengah. Ini yaitu sebesar 55% untuk menemukan nilai Z alfa ini untuk menemukan Z nilai alfa per 2, maka nilai 0 ini 0,95% Anda bagi menjadi 2. Nah, seperti kayak ini, contoh ini. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 0,47550 dari ini 0,95 dibagi 2. Nah, saya bilang dibalik, artinya kita berangkat dari ini, kita berangkat dari 0,475 ke kiri 1,9, ke atas ini, ke atas 0,06. Nih. Nah, sehingga diperoleh untuk interval keyakinan 95, maka Z alfa per 2-nya adalah ini. Maka Z alfa keduanya adalah 1,96. Nah, selanjutnya oke, next digambarkan di satu sisi untuk interval keyakinan yang lain. Misal ini, misal 9%. Nah, di sini kebetulan posisinya seperti ini. Maka Anda bisa dibagi 90% ini dibagi 2. Yang hasilnya ini 0,45. Nah, di dalam tabel ini kita cari. Nah, ini. Nah, ini. Posisinya kan persis di antara tengah-tengah. Sebelah kiri ini kurang dari 5 poin, sebelah kanan lebih dari 5 poin. Jadi nilai tepatnya boleh diambil nilai tepatnya, maka nilai terbaiknya adalah ini 1,6 ini 1,645. Nah, ini. Jadi tepatnya boleh diambil 2 digit, maka menjadi 1,65. Oke, selanjutnya untuk interval dengan kita lanjut dengan interval 99%. Sama seperti sebelumnya, kita bagi 2. Ini nilai 99% kita bagi 2, maka hasilnya ini 0,4951.
kita geser ke kiri menjadi 2,5. Nah, terus sama, ini kan hasilnya di tengah-tengah antara 0,7 sama 0,8. Berarti persisnya nih 2, hasilnya 2,575. Nah, 5,75 dibulatkan menjadi ini di 2,58. Nah, itulah hasil dari interval dengan 99%, maka hasilnya 2,58. Oke, kita lanjut ke konsep selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan ini kira-kira bentuknya seperti ini. Disampaikan atau tidak menyatakan sebuah nilai tapi berupa selang. Jadi bukan 50% yang kita sampaikan, tapi 40 dengan 60%. Dan selang kepercayaan ini memiliki besaran yang disebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence level yang dikatakan sebagai 1 minus alfa dikali 100%. Ini. Maaf, ini rumusnya agak error ya. Seperti ini. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Bentuk umum dari selang kepercayaan ini bisa kita dituliskan dalam bentuk ini. Apa itu? Penduga titik plus minus sebuah konstanta pegas dikalikan dengan standar error atau dalam baku. Ini bisa dibentuk umum dari selang kepercayaan. Nah, next kita akan lihat untuk yang pertama adalah selang yang berupa selang kepercayaan untuk rata-rata populasi atau selang kepercayaan bagi mu. Nah, mu ini adalah rata-rata populasi. Ini adalah rata-rata populasi. Nah, jadi rata-rata populasi, jika kita memiliki populasi yang menyebar normal atau populasinya tidak menyebar normal, tapi ukuran contohnya cukup besar, maka kepercayaan ini 1 dikurangi alfa dikali 100% untuk mu itu kita dapatkan sebagai atas bawahnya ini bab plus minus ini Z dikalikan sigma per akar
N, di mana Z itu tidak lain adalah skor atau nilai dari sebuah nama baku. Nah, sebuah nama baku dari sebuah peluang sebesar nilai itu untuk beberapa tingkat kepercayaan yang umum digunakan. Misal, tingkat kepercayaan 90% ini berarti alfanya 10%. Dan nilai Z-nya adalah 1,645. Kalau yang persen 1,96 ini adalah tingkat kepercayaan 95%. Dan untuk tingkat kepercayaan 99% yaitu 2,576. Nilai ini bisa kita dapat menggunakan fungsi ini. Bentar. Fungsi norm.s.inch inverse pada sebuah Microsoft Excel. Tinggal kita masukkan berapa peluang yang diinginkan sebagai catatan untuk diketahui bersama bahwa semakin besar tingkat kepercayaan, maka nilai Z ini juga akan semakin besar. Jadi, semakin besar tingkat kepercayaan, maka selang kepercayaan yang didapatkan akan semakin lebar. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jinugroho, NPM 13 dari 19 1081. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang contoh soal penerapan rumus 1, interval kepercayaan 1, populasi sampel besar. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah mesin minuman ringan diatur sehingga banyaknya minuman yang dikeluarkan menyebar normal dengan simpangan baku 1,5 desiliter. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin ini bila suatu contoh acak 36 gelas mempunyai isi rata-rata 22,5 desiliter. Pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di dalam soal adalah X, banyak minuman yang dikeluarkan mesin 1 desiliter. Selanjutnya, X menyebar normal dengan simpangan baku 1,5 desiliter. Di sini tulisnya rataan mu dan ragam kuadrat. Jadi kalau ragam kita tambahkan kuadrat. Jadi 1,5 kuadrat. Selanjutnya diambil contoh atau N sebanyak 36 gelas, lalu rata-rata atau X bar 22,5. Setelah diketahui nilai yang ada pada soal, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus selang kepercayaan. Yang pertama, X bar diketahui 22,5. Sigma 1,5, N 36, dan yang belum diketahui dalam
rumus sumbu kepercayaan ini adalah Z alfa per 2. Nah, untuk mencari Z alfa per 2, kita lihat terlebih dahulu ke dalam tabel Z. Nah, ini tabel Z. Jadi Z alfa per 2 itu bisa kita lihat juga di tabel T. Tapi nanti kita bacanya yang bagian bawah, yang ini, yang infinity atau tak hingga. Lalu tadi alfanya 0,05. 0,05. Diminta selang kepercayaannya untuk 95%. Berarti alfa per 2, alfa sama dengan 0,05. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,025. Ini 0,25 diambil dari yang ada pada tabel ini, 1,96. Selanjutnya kita bisa hitung selang kepercayaan 95%. Nah, ini 90% untuk mu. Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Tadi X bar sama dengan 22,5, Z alfa per 2 1,96, sigma 1,5, N 36. Setelah kita hitung dan didapati selang kepercayaan 90% untuk mu adalah 22,1 sampai dengan 22,99. Yang berarti rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan mesin antara 22,01 desiliter sampai dengan 22,99 desiliter. Ya, kurang lebih seperti itu dari contoh soal interval kepercayaan 1 populasi sampel besar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Setiawan, NPM 13/2019 10794. Baik, di sini saya akan membahas soal penerapan rumus pendugaan interval satu populasi untuk rata-rata sampel besar N lebih dari 30. Baik, langsung saja ke soalnya. Warung makan soto Banjar mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran mahasiswa STAI Darul Ulum yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 semester. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel yang terdiri dari 300 mahasiswa. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk pembelian makanan adalah 406.000 selama 1 semester dengan simpangan baku sebesar 165.000. Pertanyaannya, dugalah rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk membeli makan dalam 1 semester dengan interval 95%. Jadi soal tersebut kita cari nilai-nilai yang akan kita gunakan ke dalam rumus. Baik, yang pertama itu N sama dengan 300. Untuk N-nya itu adalah jumlah sampel yang kita ambil dari sini, 300 mahasiswa. Nah, untuk X bar ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan 406.000 ini kita ambil dari sini, rata-rata pengeluaran mahasiswa. Kemudian sigma sama dengan 165.000 ini kita ambil dari simpangan baku. Untuk interval 95%, 1 min alfa sama dengan 90%. Jadi
95 dari 100 ini sisanya ada 5%, yaitu alfa sama dengan 5%, atau sama saja dibagi 100, yaitu 0,05. Kemudian dari nilai yang sudah kita ketahui ini, kita substitusikan ke dalam rumus. Untuk rumus sampel besar adalah X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Untuk perbedaan ruas kanan dan kiri ini hanya terletak pada tanda plus sama minusnya saja. Baik, kita langsung saja mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Nah, ini sudah saya masukkan, yaitu untuk X barsnya untuk rata-rata itu adalah 406.000 min Z-nya, nilai Z-nya ini belum diketahui, yaitu alfanya itu 0,05 per akar 300. 300 ini adalah sampelnya tadi, kurang dari mu kurang dari 406.000 plus Z 0,05 per 2 dikali 165.000 per akar 300. Baik, semua nilai sudah kita substitusikan ke dalam rumus. Selanjutnya kita hitung nilainya tersebut. Jadi kita dapatkan yaitu 406.000 min Z 0,05 per 2 yaitu 0,25 dikali 165.000 per akar 300 didapatkan 9.526,28 kurang dari mu kurang dari 406.000 plus Z 0,025 dikali 9.526,28. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Z 0,025 ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu cara mencari nilai Z-nya dengan menggunakan distribusi normal, yaitu diagram lonceng. Diagram lonceng ini sudah diketahui nilai tengahnya, yaitu nilai tengahnya 0. Untuk sebelah kanan itu nilainya 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Untuk sebelah kiri yaitu min 1, min 2, min 3 dan min tak terhingga. Tapi jika kita jumlah keseluruhannya antara luas kanan dan luas kiri ini yaitu berjumlah 1. Jadi untuk diagram lonceng ini sudah diketahui nilai tengahnya yaitu 0. Jadi 1 dibagi 2 yaitu untuk ruas kanan sama dengan 0,5. Untuk sebelah kiri juga sama yaitu 0,5. Kemudian kita langsung hitung nilai Z-nya tadi. Untuk nilai Z-nya yaitu Z 0,025 sama dengan 0,5 yang kita ambil dari ruas kanan min 0,025. Jika dihitung maka hasilnya adalah 0,475. Selanjutnya kita cek nilai 0,475 ini ke dalam tabel Z. Tabel Z ini adalah distribusi normal dari angka 0 sampai Z. Kemudian
kita cari nilai 0,475. 0,475. Nah, kita dapat nilai 0,475. Nah, kemudian kita tarik ke sebelah kiri, kita tarik garis sebelah kiri, nilainya yaitu 1,9. Kemudian kita tarik juga ke atas, mendapatkan nilai 6. Kemudian kita tambahkan hasil garis 1,9 dan 6 ini kita jumlahkan. Jadi 1,9 ditambah 6 sama dengan 1,96. Setelah kita mendapatkan nilai Z-nya yaitu 1,96, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. Baik, untuk rumusnya tadi yaitu 406.000 min nilai Z yang kita dapatkan tadi yaitu 1,96 dikali 9.526,28 kurang dari mu kurang dari 406.000 ditambah 1,96 dikali 9.526,28. Kemudian kita hitung hasilnya adalah untuk ruas sebelah kiri sebesar 387.328,49 kurang dari mu kurang dari untuk ruas sebelah kanan 424.671,51. Berarti nilai mu berada di antara 387.328,49 sampai 424.671,51. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dugaan rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk membeli makanan tersebut berada di antara 387.328,49 sampai 424.671,51. Nilai ini akan benar dengan tingkat kepercayaan 95% dari keseluruhan waktu jika pendugaan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang sama. Baik, itulah penjelasan dari contoh soal 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novantiari Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari pendugaan interval dengan sampel kecil di bawah 30. Nah, bedanya di mana sih? Yang pertama adalah jumlah sampel yang membedakan menjadi sampel kecil. Didefinisikan sebagai data yang jumlahnya di bawah 30. Ya. Lalu jika sampel kecil digunakan distribusi T-Student, kalau sampel besar menggunakan distribusi normal.
Perbedaannya ada pada nilai T-nya. Apa aja yang ada di dalam T tersebut, T ini yang ada di dalam sini, sama ya tentunya. Tapi nanti akan fokus ke S-nya. S itu sampel ya. Nah, semakin besar jumlah sampel atau N, ini distribusi T student akan mendekati distribusi normal. Nah, jadi makin besar di sini artinya makin mendekati lebih dari 30. Jadi sampel kecil tadi apabila yang datanya kurang dari 30 tadi ya, harus di bawah 30, itu baru bisa masuk sampel kecil. Oke. Di sini tabel agak berbeda sedikit ya membacanya. Ada dua data yang dibutuhkan untuk menentukan nilai t-table. Yang pertama adalah alpha atau standard error. Jadi alpha standard defaultnya itu 5%. Nah, sehingga alpha keduanya jadi 2,5%. Nih. Di sini ya. 0,25. Yang kedua adalah DF. DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan. Untuk sampel nilai D adalah N-1. Itu sampel nilai DF maksud saya. Nah, untuk dua sampel nilai DF-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Di sini ya. Dari sini. Nah, nilai tabel T, nilai t-table, T alpha atau 2,df itu diperoleh dari potongan kolom dan baris antara alpha per 2 dan degree of freedom. Selanjutnya perumusan pendugaan interval dengan sampel kecil, yaitu tidak beda jauh dengan sampel besar. Perbedaan yang paling terlihat adalah alpha 2,df itu yang kemudian standar deviasinya itu S ini. Nah, kemudian jumlah yang semula di kebanyakan populasi diganti dengan standar deviasi sampel yang ini, yang S ini ya. Nah, kemudian jumlah datanya juga demikian. Nah, ini banyak menggunakan jumlah data sampel, yang keduanya adalah fokus pada jumlah sampel. Harus diperhatikan jumlah sampel pastikan di bawah 30 atau kurang dari 30. Selanjutnya, ketika populasi sudah diketahui atau populasi terbatas,
Maka rumusannya adalah ada penambahan akar n besar dikurangi n kecil dibagi dengan n besar dikurangi 1. Ini ya. Terima kasih. Itu penjelasan rumus dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang begitu dimengerti atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bimantoro Aji. Di sini saya akan membahas contoh soal dan penjelasannya. Di sini saya juga sudah menyiapkan soal seperti berikut. Suatu sampel random yang dari 9 orang di sebuah perusahaan memiliki waktu yang diperlaku untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, yaitu 14, 17, 15, 18, 14, 15, 19, dan 15 menit. Bukalah rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan tersebut dengan interval keyakinan 99%. Nah, untuk tabel karena sampel kecil, maka menggunakan tabel T seperti ini. Oke, saya akan melanjutkannya di Excel. Nah, sudah terlihat. Di sini saya juga sudah mengcopy soalnya juga. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari komponen yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soalnya, untuk mencari nilai X dan juga intervalnya. Dan saya juga sudah menyiapkan komponen yang diperlukan. Nah, untuk N sendiri, N didapatkan dari sini. Di sini tertulis suatu sampel random yang dari 9 orang. Nah, maka di sini tertulis 9, maka N sama dengan 9. Untuk N kecil ya, N kecil sama dengan 9. Kemudian sigma X. Sigma X di sini tertulis 14, 15, 14, 17, 15, 18, 14, 15, 19, menit. Nah, nilai tersebut adalah nilai X. Nah, di sini saya juga sudah copy nilai X-nya di sini. Nah, untuk mencari sigma X, maka kita tinggal menjumlahkan nilai X ini untuk mencari sigma X-nya. Maka ketemulah 145 ini. 145. Nah, sekarang sigma X kuadrat. Untuk sigma X kuadrat, maka nilai X-nya kita kuadratkan dulu. Nah, 14 kita kuadratkan. Maka diambil, maka dihasilkan angka 196. Lalu kita sudah tarik. Nah, untuk mendapatkan sigma X kuadrat, kita tinggal jumlahkan nilai ini. Nilai X kuadratnya, maka didapatlah nilai 2365. Selanjutnya adalah X bar. Ya, X bar. Nah, X bar adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata yaitu sigma X dibagi dengan 9. Maka dengan rumus ini, formulator ini ya, maka didapatlah angka 16,11. Selanjutnya adalah interval keyakinan. Nah, ini 1 min alfa. Interval keyakinan yaitu 1 min alfa.
atau sama dengan 99%. Ini ya, 99% dibagi 100, maka dapatlah 0,99. Selanjutnya adalah alfa. Alfa didapatkan dari 1 min alfa dikurangi nilai ini ya. Jadi 1 min kurangi 0,99, maka didapatlah angka 0,01. Selanjutnya alfa per 2. Alfa per 2 sama dengan alfa dibagi 2. Jadi alfa ini dibagi 2, maka menggunakan rumus ini ya. Dibagi 2, maka dapatlah nilai 0,05. Selanjutnya yaitu n-1. Berarti n sudah jelas, n adalah 9, min 1 dikurang 1 sama dengan 8, maka dapatlah 8. Nah, lanjut kita mencari T alfa per 2. Nah, untuk mencari T alfa per 2 ini kita harus melihat dari tabel T. Nah, untuk 0,05 kan 0,05, nah di sini ya 0,05, lalu derajat bebasnya adalah 8, maka jika kita satukan ketemulah angka ini. Sebentar, kita satukan dulu. Nah, kita ketemu maka nilainya adalah 3,35. Ini ya, 3,35. Maka sudah didapatkan nilai T alfa per 2-nya 3,35. Oke, selanjutnya kita mencari nilai S-nya. Oke, nilai S menggunakan rumus ini kita copy saja nilai S di sini. S ya. Nah, untuk mencari nilai S sendiri, S berarti S sama dengan SQRT atau akar SQRT kurung X sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah ini per min 1, min 1-nya adalah 8, min sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan per N dikali dengan N-1. N-1 adalah ini. Nah, kita enter. Nah, nilai S sudah ketemu, yaitu 1,9. Maka kita langsung substitusikan menggunakan rumus yang ini ya. Kita copy lagi. Kita substitusikan saja. Kita akan mencari ke sebelah sisi kanan, yaitu sisi kanan yang ini. Cari sisi yang ini terlebih dahulu, oke.
Maksud saya sisi kiri. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan. Kiri berarti sama dengan T alfa berdua. Kita sudah dapat T alfa berduanya adalah ini. T alfa berdua. Lalu minus dikurangi dengan S kita juga sudah dapat. Oh, maksud saya sebentar. X bar adalah ini, X bar 16,61. Sebentar, kita ulangi lagi ya. Sama dengan X bar dikurangi X bar kurangi T alfa berdua. T alfa berduanya adalah ini 3,35. T alfa berdua dikali S-nya adalah ini kali S per akar N, berarti SQRT N. Oke, kita enter. Oh, sebentar, ada yang salah. Oh, kita sudah dapat nilainya. Ternyata benar ya teman-teman. Kita sudah dapat untuk nilai sebelah sisi kiri, yaitu 3,99. Nah, sekarang kita cari yang sisi kanan. Nah, sisi kanan sama, cuman bedanya ada di tambah plus. Jadi kalau kiri itu kurangi, kalau kanan plus. Nah, bedanya di sini ya teman-teman. Saya tinggal ganti saja plus. Lalu kita enter. Oke, kita sudah dapat sisi kanan dan sisi kirinya. Sisi kanan itu 18,25. Berarti kesimpulannya yaitu mu-nya di antara 13,99 sampai 18,24. Ini bisa kita tulis seperti ini. Ganti 18,24. Oke, kita sudah dapat nilainya. Jadi kalau kita tulis cara penjelasannya ini. Jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh karyawan perusahaan dengan interval keyakinan keyakinan 99%.
99% berkisar antara 13,99 sampai 18,24. Jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh karyawan perusahaan dengan interval keyakinan 99% berkisar 13,99 sampai 18,24. Nah, demikian penjelasan pendugaan interval rata-rata untuk sampel kecil dari saya. Dan sekian pemaparan materi uji estimasi parameter rata-rata interval kepercayaan 1 sampel besar dan sampel kecil dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.